Nah, tadi kan itu masih umum gitu kan ranahnya. Jadi masih ngawang-ngawang gitu, membentuk tataran masyarakat yang di itu seperti apa gitu, lewat cara apa gitu kan. Karena gini sekarang kan banyak organisasi dan lebih spesifik gitu, dan mahasiswa itu lebih tertarik pada yang lebih spesifik gitu, misalnya tentang game, ada komunitas ini, nulis, komunitas video, komunitas apa gitu. Nah, HMI itu sebenarnya kemana gitu? Apakah politik kah, ataukah sosial kah, atau kemanusiaan kah, atau apa gitu yang menjadi poin penting dari HMI itu sendiri gitu? Ya, kalau HMI sendiri di pedoman-pedomannya itu tidak pernah menspesifikkan kita harus seperti apa. Yang penting kita memperjuangkan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang diridhoi Allah itu aja. Bagaimana caranya? Nah, terkait caranya itu nanti kembali ke teman-teman masing-masing. Ada yang bergerak di dunia literasi ya literasi, ada yang bergerak di dunia politik ya lewat politik, seperti itu. Oh iya, kalau misalnya di konstitusi ada lembaga kekaryaan gitu ya? Ya, itu di perkaderan mungkin ya. Berbicara tentang perkaderan itu kan nanti berbicara tentang bagaimana pendidikan, bagaimana kepengurusan, bagaimana kepanitiaan. Nah, untuk berbicara lembaga kekaryaan, itu sebenarnya lembaga kekaryaan itu adalah satu lembaga struktural HMI yang dimana sifatnya itu memberikan edukasi, sifatnya seperti itu lah ya, edukasi kepada kader yang siap untuk belajar atau menjadi pengurus, belajar atau menjadi pengurus yang sifatnya lebih kepada kekaryaan, misalkan kepenulisan, fotografi bisa aja, tidak diatur di konstitusi lebih dalam, tapi di situ yang pokoknya sifatnya kekaryaan yang bisa menunjang soft skill teman-teman. Lembaga ekonomi, terus lembaga-lembaga pers itu bisa aja masuk di sana. Nah seperti itu di HMI ada. Nah makanya di situ tuh sebenarnya bisa menjadi turunan. Teman-teman nanti mau aktifnya di apa? Betul ya. Lembaga kekaryaan itu. HMI itu bukan hanya secara kepemimpinan saja gitu, ya, tapi betul. Lebih spesifik juga. Kita juga membahas tentang soft skill gitu kan. Tentang soft skill kayak tadi ada penulisan musik, kemudian videografer, kemudian ada literasi, itu juga ada di HMI berarti ya. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalnya bingung apa sih di HMI gitu kan, ya di HMI itu bisa segala lah, mulai dari jaringan, kepemimpinan, kemudian ada literasi, videografi dan sebagainya. Tapi ada satu saya pertanyaan sebenarnya, sebelum kita membahas ke sana sebenarnya saya ingin menanyakan ke Pak Sekung nih. Perlu nggak sih organisasi itu? Berorganisasi itu? Perlu nggak sih berorganisasi itu? Ya. Nah, itu pertanyaan yang menarik ini. Ya menarik loh. Saya jadi yang ditanya ya. Podcast kita ini. Podcast kita. Ya. Fokus. Podcast ya pusat. Santai ya santai. Sambil ngopi dulu. Gimana? Perlukah berorganisasi? Ini saya ingat salah satu quotes dari salah satu sastrawan terkenal di Indonesia. Oh ya. Nah ini bukunya salah satunya. Oh ya. Jadi Pramoedya Anantatur itu pernah berkata, didiklah penguasa dengan perlawanan dan didiklah rakyat dengan organisasi. Nah, ini memiliki pesan yang sangat luar biasa ya. Ya. Mengapa kemudian organisasi itu perlu? Karena untuk membangun suatu perjuangan atau suatu ide yang ingin direalisasikan perlu dengan sekumpulan orang. Jadi bukan hanya satu orang itu, karena sebagai manusia kita adalah makhluk sosial dan kita membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi. Dan setiap manusia itu mempunyai karakter dan ide masing-masing gitu. Ketika orang itu memiliki ide seperti ini dan memiliki kesamaan dengan yang lainnya, itu perlu diorganisir untuk mencapai suatu ide tersebut gitu. Ya. Nah mungkin salah satu alasannya seperti itu. Mungkin ini dari Pak Imam ada lebih ada ide-ide lebih sebenarnya. Sebenarnya nggak jauh beda kalau saya ya. Melihat organisasi itu kenapa saya perlu menggarisbawahi bahwasannya berorganisasi itu sangat penting. Karena kembalinya bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial kan. Yang dimana sebenarnya gini kawan-kawan. Banyak pada akhirnya ketika mahasiswa-mahasiswa itu ngekos, misalkan kita konteksnya ke mahasiswa nih, mahasiswa yang berorganisasi atau tidak. Banyak mahasiswa ya. Banyak mahasiswa yang ketika 4 tahun misalkan kuliah dan itu cuma kuliah pulang, mereka cuma circle-nya itu aja. Perkumpulannya cuma itu aja dan tidak intens. Ya kan? Jarang mereka terjun ke masyarakat, berbicara tentang apa 1-2 hal. Lah,
yang menjadi apa namanya kelebihan dari teman-teman ketika berorganisasi, ketika teman-teman di organisasi itu pasti bertemu dengan orang-orang yang bahkan bisa jadi tidak satu frame, Betul. tidak satu sifatnya, tidak sama, bahasanya berbeda. Misalkan saya orang Jawa berbicara sama orang Medan itu kadang juga ini kok kasar banget gitu. Tapi di organisasi itu yang diolah. Bagaimana kita bersosialisasi tadi kan bersama dengan orang lain, itu melatihnya di situ. Karena menurut saya juga organisasi itu miniatur masyarakat. Betul. Ya, miniatur masyarakat. Bagaimana kita Miniatur bisa negara juga. miniatur negara bahkan. Bagaimana kita bisa memanajemen diri kita pribadi untuk menghadapi orang lain. Betul sekali. Sehingga ketika udah pulang dari kuliah kembali ke desa masing-masing atau daerah masing-masing, kita nggak kaget Ya. untuk bertemu masyarakat. Mungkin seperti itu sih. Sudah biasa bersosialisasi, kemudian udah biasa bicara dengan yang lain gitu kan. Kalau secara pragmatis ikut organisasi ya bisa numpang makan Numpang makan, betul sekali. temen gitu kan. Ya, Kalau akhir bulan nggak ada duit gitu kan, keroncongan makan. pergi ke sekretariat, Pergi sekretariat. atau main-main ke alumni. Iya gitu. Nah itu alumni juga kan memberi informasi, jaringan Ya, dan betul. uang. Uang atau makan, itu ya hal-hal yang biasa di organisasi itu. Karena dengan berorganisasi kita bisa sebagai tempat curhat juga gitu kan, curhat pribadi atau curhat organisasi gitu kan. Dan itu mewadahi kita untuk memberi kenyamanan juga gitu kan. Iya, betul. Ya, kalau misalnya nggak betah, terus kalau misalnya mahasiswa kupu-kupu misalnya, ya bukan berarti menghinakan mahasiswa kupu-kupu ya, nggak juga, itu kan pilihan masing-masing ya kan. Waalaikumsalam. Ya gitu, jadi ya organisasi itu penting. Ya, betul. Jadi, oke, pertanyaan selanjutnya ini menarik juga ya. Ini nih yang perlu dipertanyakan, karena kan organisasi HMI itu udah tua dan tertua organisasi tentang kemahasiswaan khususnya Islam. Nah, apa sih yang diberikan oleh HMI terhadap masyarakat, negara? Ya kontribusi apa yang diberikan oleh HMI itu sehingga HMI itu patut dijadikan salah satu alternatif untuk mahasiswa baru itu masuk organisasi tersebut itu. Nah, kontribusi apa yang pernah HMI berikan? Sebenarnya kalau berbicara HMI itu pasti berbicara kadernya. Karena di HMI itu proses input ketika udah lulus itu proses output dari kader tersebut. Lah output ini yang sedang kita bicarakan. Bagaimana kontribusi HMI itu kan sebenarnya seperti itu. Sebenarnya kembali lagi banyak dari alumni-alumni HMI, karena kita berbicara kadernya ya, sekarang udah alumni yang udah pure lah untuk terjun ke masyarakat ya. Banyak saya kenal beberapa alumni-alumni yang terkenal di nasional ataupun yang tidak terkenal di nasional. Banyak sekali itu. Kalau yang di nasional kita nggak usah sebutkan lagi lah, masih ada beberapa yang hari ini menjabat di pemerintahan atau yang enggak. Ada yang bergerak di NGO, ada yang bergerak di bahasanya LSM, banyak sekali LSM ya. Atau di ormas-ormas keislaman, ormas-ormas kemasyarakatan itu juga banyak. Nah, tapi solusi konkret yang bisa saya ceritakan di masyarakat hari ini khususnya di mahasiswa, ada salah satu komisariat HMI di cabang Jogja, komisariat FHWI, itu mereka punya desa binaan. Oh gitu. Punya desa binaan di Kulon Progo. Yang dimana mereka ini sering untuk mengadakan semacam edukasi-edukasi tentang kemasyarakatan, TPA. Setahun sekali kalau misalkan ada Idul Adha, mereka ke sana untuk memberikan kambing, bantuan-bantuan. Mereka udah punya ranah pengabdian gitu. Udah ranah pengabdian, dan itu selalu di follow up. Seminggu sekian kali itu ada di sana. Kalau Usuluddin sendiri kan kita punya proker itu yang jangka pendek itu ngajar TPA. Ya, betul. Ngajar TPA di salah satu masjid, kita sudah punya jaringan di situ, punya kerjasama. Lalu yang jangka panjang itu ada bakti sosial dan sebenarnya ini yang kadang nggak dipahami ya, tapi sebenarnya teman-teman mahasiswa demo khususnya HMI ikut demo itu sebenarnya memperjuangkan
hak-hak rakyat juga. Ya, betul. Advokasi tentang kemasyarakatan. Sebenarnya mahasiswa itu kan lidah dari masyarakat, Ya, ya, penyambung lidah, suara toa masyarakat. masyarakat kayak gitu. Ya banyak lah sebenarnya, tersebar di mana-mana. Kontribusi ya. Kalau dilihat dari sejarah gitu kan, saya kan pernah baca juga gitu. HMI juga kan pernah melawan PKI. Oh ya. Nah, itu kan yang ya beberapa hari kebelakang itu kan beberapa hari kebelakang kan hari apa kayak memperingati G13 PKI. Ya. Nah itu saya lihat gitu kan di beberapa foto-foto juga gitu kan PKI itu ingin mengganyang HMI gitu kan, dan HMI melawan gitu kan ya. Itu salah satu juga kontribusi HMI terhadap Indonesia gitu kan, mempertahankan stabilitas politik gitu kan. Karena itu penting juga, karena kalau misalnya ada gontok-gontok dan ketegangan yang luar biasa dulu dan tidak dibenarkan atau dijaga, tentunya negara ini pun bisa goyah gitu, dan hancur gitu kan. Nah itu HMI juga memberi peran di sana gitu kan. Ya sebenarnya kalau berbicara peran yang udah masa lalu banget itu salah satu ini ya, saya bilang sejarah tadi. HMI terbentuk itu 1947 itu karena ada agresi militer Belanda yang kedua. Nah, saat itu makanya itu menjadi salah satu landasan kenapa HMI terbentuk. Lavran Pani itu memprakarsai. Kalau kita mau berbicara peranan HMI di masyarakat ya, salah satunya ketika salah satu kader HMI menjadi komandan CM ketika ada agresi militer Belanda. Ya, sebenarnya masih banyak sih, tapi saya lupa ingat lah. Ya guys, yang sejarah itu bisa dipelajari ya nanti ya. Ngopi dulu? Nah, endorse? enggak lah. Oh, enggak. Endorse dari ini apa? Ya, oke lanjut. Kita kan tadi udah bahas tentang kontribusi HMI selama ini. Nah, bagaimana kemudian HMI kedepannya? Ini kan HMI itu kan udah mengalami pergolakan berbagai zaman gitu kan, mulai dari zaman penjajahan, kemudian zaman reformasi, Orde Baru gitu kan. Nah sekarang zaman era digital gitu kan. Iya. Milenial gitu kan, dan kader-kadernya pun milenial gitu kan. Tema pembicaraan kita ya, generasi Z. Ya, tema pembicaraan kita juga. Era digital. Nah, bagaimana kemudian HMI itu bisa menyesuaikan di era digital gitu? Dengan cara apa HMI itu bisa terus tersesuaikan gitu dengan zamannya? Karena kalau misalnya nggak menyesuaikan pasti udah ditinggal mahasiswa dan lain sebagainya gitu. Pasti. Iya, betul. Kalau saya pribadi melihatnya ya tadi, kalau mau berbicara HMI itu berbicara kadernya atau anggotanya ya. HMI itu barang mati. HMI itu barang mati. Ini yang perlu dipahami. HMI itu barang mati. Yang sebenarnya dia sudah memiliki banyak landasan-landasan, pedoman-pedoman. Tinggal bagaimana anggotanya ini yang mereka hidup itu bisa menghidupkan HMI ini, menjalankan HMI ini. Dia sebagai ibaratnya motor, teman-teman anggota ini sebagai mesinnya. Tinggal mesinnya ini mau cepat atau enggak, itu kan nanti roda yang berjalan. Nah, betul. Nah, seperti itu. Nah, termasuk ketika kita mau mengkontekstualisasikan HMI di hari ini, itu tergantung anggota-anggotanya. Ada keinginan untuk mengkontekstualisasi enggak hari ini. Nah, kalau kita pribadi kan pada akhirnya ketika memiliki keinginan untuk menuju ke ranah sana, kita memberikan edukasi dulu. Pendidikan tentang editing video misalkan, editing foto misalkan, itu hal-hal yang kecil kan, desain. Tapi itu sebenarnya bagaimana kita memantik kader itu untuk bisa selaras dengan zaman sekarang. Betul sekali. Kan seperti itu. Ya mungkin ada tambahan lah dari Mas Sugeng kan untuk melihat fenomena ini kan, milenial dan sebagainya. Tapi kalau tambahan sedikit dari saya kembali, kemarin untuk menjadi tema kita di senior course 93 HMI Cakam Yogyakarta, itu sebenarnya sudah mulai merambah ke generasi milenial, bagaimana pengader-pengader yang dulu sangat terstigmatisasi secara baik di HMI itu, tapi hari ini kan terbentur dengan kondisi mahasiswa atau pemuda itu yang sangat cinta sama game, sehingga waktunya habis di sana. Tapi bagaimana sebenarnya cara-cara ini bisa untuk cara kaderisasi gitu. Jadi gamenya itu nanti game yang mungkin bisa game konstitusi luar biasa kan. Iya. Jadi kader HMI itu nanti buat aplikasi gitu kan, buat apalagi ada robot gitu. Bisa. Apalagi kalau misalkan kader HMI itu khusus contohnya Pak Sugeng ini sendiri kan
pinter mewacanakan sesuatu, membaca ke depan itu harus ngapain. Aduh. Itu udah harus bisa sebenarnya, bagus lah. Ngomong apa ya? Tadi ada di otak loh, tapi udah lupa ya. Ya gini, jadi mungkin tantangan zaman di era digital ini, kalau misalnya HMI itu pengen bergerak dan terus sesuai, ya mungkin kita harus menyesuaikan juga ya. Betul. Nah, mungkin misalnya dengan gerakan yang kemarin itu terkenal di Jogja, ada Gejala Memanggil, itu kan memainkan tagar di Twitter. Oh iya. Nah, HMI juga kayaknya saya pribadi belum melihat ada tagar HMI nongol di Twitter trending gitu. Nah, bagaimana kemudian ya kita memberi saran PB lah. Misalnya kalau HMI membuat gerakan, ya gerakanlah seluruh kader Indonesia untuk membuat tagar dan trending di Twitter gitu kan. Itu menjadi salah satu alternatif gerakan HMI gitu kan. Dan itu penting karena lebih luas itu jangkauannya. Karena sekarang kan mahasiswa itu mager dan rebahan gitu kan, main HP, dan kalau lihat trending itu kan lihat Twitter, terus kemudian lihat di pencarian ada trending dan itu muncul HMI, dan itu memberi kesan yang baik juga kepada HMI gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu alternatif gitu kan. Otokritik kita lah kepada Ya. organisasi kita ya. Ya, Kita mau objektif. Iya betul. Kita mau objektif. Kita objektif. Ya. Ya, seperti itu. Terus apa lagi ya? Aku lupa ini mau ngomong apa, tadi udah ada di otak tapi lupa. HMI ya, masih tentang HMI. Atau gini aja ya, kalau saya memberi pertanyaan lagi Pak Suko, mungkin nanti kita bisa berbicara lebih lanjut ya, tapi yang ini menjadi bukan contoh sih, tapi gimana ya, inspirasi lah. Apa hal yang paling berkesan selama 3 tahun di HMI? Nggak ada? Atau apa? Ya, apa ya? Mungkin karena terlalu banyak yang berkesan jadi bingung mau ngomongin apa. Waduh. Gimik. Gimik. Enggak. Ya, karena pertama HMI itu ya pertama keluarga yang membuat betah di Jogja, salah satunya HMI. Bisa jalan-jalan bareng sama temen HMI, ngopi bareng sama teman HMI, kemudian main bareng sama HMI gitu kan, tidur bareng juga sama HMI, tapi sama cowok ya, bukan sama cewek, nggak boleh. Terus dan seperti keluarga kedua gitu kan HMI itu. Jadi kalau di rumah itu punya keluarga sedarah, dan di HMI itu punya keluarga organisasi, seide atau mungkin sepemikiran gitu lah. Dan di organisasi saya banyak dapat pengalaman yang luar biasa, mulai dari tentang bagaimana kemudian kepemimpinan, wacana, intelektualitas, sosial, kemanusiaan, kepemimpinan, politik, walaupun gagalnya pres dan lain sebagainya, itu banyak ya. Nah ini kalau Pak Imam sendiri gimana kesannya di HMI? Ya sebenarnya nggak jauh beda. Karena apa yang kita lakukan kan hampir sama. Iya sih, benar. Tapi yang perlu saya tambahin sebenarnya kan apa ya? Yang menarik di HMI, yang membuat saya berkesan hingga hari ini tuh, HMI itu kan dalam statusnya itu independen. Betul. Bukan menjadi undergo dari organisasi manapun, ormas manapun, sehingga kader-kader yang masuk itu dari berbagai macam latar belakang, ya nggak sih? Kayak gitu. Jadi dari NU ada, Muhammadiyah ada, yang FPI ada, Persis banyak, Ahmadiyah ada, Syiah pun ada. Yang kalau saya ketika SMA kan melihatnya sangat tabu banget, tabu sekali ketika Jadi itu. Syiah itu anti. Sekarang udah mulai terbuka. Ya, melihatnya ya udah, kamu Syiah, kamu ini, yang penting kita Islam. Nah, betul. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi ketika udah berkumpul tuh ya, wah ini membawa latar belakang masing-masing. Ketika misalkan diskusi tentang wacana-wacana keislaman nih, yang menarik di situ. Nah, Gak satu frame. Berbagai pikiran itu didiskusikan gitu. Nah itu. Makanya untuk teman-teman mahasiswa baru jangan percaya kalau misalkan nanti ada black campaign ya, misalkan mengatakan HMI itu undergo apa gitu, ormas atau bahkan partai politik tertentu, misalkan Mas Yumi, itu tidak benar. Independen kita hingga hari ini. Jadi lebih enak, lebih luas, nanti cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Yang Salafi juga banyak. Ada. Yang jihadi pun banyak. Mulai dari yang liberal sampai yang konservatif. Banyak banget. Cadaran, kita nggak melarang cadaran, kita nggak melarang cingkrang, atau kita nggak melarang koloran. Maksudnya koloran itu artinya ya di tempat-tempat tertentu. Ya, gitu. betul, ya. Jadi ya
lebih fleksibel gitu. Ya lebih fleksibel HMI. Enaknya di situ yang berkesan menurut saya. Itu Dan yang kadang juga HMI MPO itu dicap anti Pancasila, enggak. enggak. Kita kan HMI itu sangat menjaga keislaman, keindonesiaan. Ya, betul ya. Itu poin utama yang diprakarsai oleh Lavan Pane. Ya, yang penting nalar kritis teman-teman aja sih ketika mendengar berita-berita itu, disaring aja dulu yang penting ya kan. Saring sebelum sharing. Nah, betul. Nadir. Ya. Itu yang berkesan buat saya yang pertama. Terus yang kedua sebenarnya yang paling berkesan juga itu adalah proses kaderisasinya menurut saya, yang menurut asik di situ. Jadi ketika setelah LK1 itu nggak berhenti di situ gitu. Saya tetap didorong untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain, pendidikan khususnya. Berarti ada jenjang pendidikan. Ada jenjang pendidikannya. Ya kayak kuliah, ada S1, S2, S3. Terus nanti yang mau menjadi guru ada sertifikasinya sendiri kan sama kan? Ya, Profesi sama profesi, ya, kayak gitu. Nah, itu yang menurut saya asik sih, dan saya selalu didorong untuk lanjut seperti itu. Nah, dari situ juga dapat banyak pengalaman, banyak jaringan teman-teman fakultas lain atau bahkan bukan UIN, ya kampus lain, cabang lain ya. Dari luar daerah. Itu sih beberapa yang menjadi pengalaman menarik lah, berkesan sekali. Ya, sama sih. Dari seperti itu kan, Iya. ya sama aja sebenarnya kita ini, karena Satu proses lah. satu tempat proses. Iya, itu. Jadi begitu teman-teman, baik yang maba maupun mahasiswa baru maupun mahasiswa baru gitu kan. Iya. Ya gitulah. Semoga obrolan kita ini, diskusi kali ini bisa menjadi salah satu referensi ataupun Betul. pandangan tentang HMI itu, bukan hanya stigma atau stereotip dari non HMI-nya sendiri gitu. Ya, Kita betul. kan orang HMI sendiri, tapi kita juga bukan berarti kita yang paling benar tentang HMI itu kan. Karena relativitas itu pasti gitu kan, nggak ada yang benar-benar objektif gitu, pasti selalu ada yang relatif. Ya, betul. Jadi ya lebih diperluas lah pandangan atau perspektifnya gitu kan. Ya. Karena semakin luas perspektif semakin bijaksana gitu kan. Betul sekali. Termasuk beliau udah bijaksana sekali. Baru ngarang ini. Itu ngarang Ya. sekali. Ya mungkin obrolan kita udah terlalu lama ya, dan kayaknya udah cukup tentang HMI. Begitu Pak Imam, terima kasih atas Ya. kedatangannya. Sungguh luar biasa ini kedatangan bintang tamu Ya, ya. saling ngobrol aja. Iya, saya ngomong bintang tamu atau ya bintang Ya, semuanya bintang lah. bintang kejora udara gitu lah. Ya. Dan tetap stay, jangan lupa like. Yang penting jangan lupa jaga kesehatan. Nah, itu. Jangan lupa masuk HMI. Nah, betul. Jangan lupa Suara-suara masuk. sumbing. Suara-suara makhluk halus. Makhluk halus. Pokoknya tetap kritis. Ya, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at focus. Podcast Podcast Yakuza. Yakuza.